Kak. Iya. Link tesnya di mana? Ada di grup chat. Ada nggak? Di grup. Oh iya. Kamu sebelum gabung ya, sebentar ya, diulangi lagi. Itu, coba ada nggak? Ya, selamat mengerjakan ya. Wah, seru sekali ini persaingannya.
Oke, 3 orang baru selesai. Empat orang baru selesai. Sisanya ya ditunggu. Ya, 3 orang lagi ya. Kita menunggu 3 orang lagi. Oke. 1 orang lagi yang belum. Oke. Selesai ya. Selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu ada Alfisyah, yang kedua ada Wina, yang ketiga ada Ajeng. Alfisyah salah 2 soal, Wina salah 4 soal, dan Ajeng salah 5 ya. Teman-teman yang lainnya sama, ada yang salah 5 juga. Kemudian ada yang masih keliru tuh ya, ada yang cuma benar 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Coba dari soal pretest yang barusan, susah-susah nggak sih teman-teman? Boleh buat teman-teman dinyalakan sound-nya, boleh banget. Jadi ketika kakak nanya, seperti biasa teman-teman bisa langsung jawab. Nah, kira-kira dari soal pretest itu pada susah-susah nggak sih? Susah, Kak. Yang agak susah yang koherensi. Terus yang pertanyaannya jenis koherensi. Kan tadi ada yang jawabannya menggunakan hipernim. Nah, jadi untuk menentukan itu gimana? Oh, oke. Oke, sip. Di sini sebelumnya coba perbedaan apa sih kohesi itu? Kohesi dan koherensi itu apa sih, teman-teman? Kalau gimana yang jelasin? Kalau kohesi itu apa? Kalau koherensi itu apa? Coba diingat-ingat lagi. Oke, sebetulnya gini ya teman-teman, untuk nilai pretest segitu sih keren ya menurut kakak gitu. Terus perbedaan istilah dari kohesi dan koherensi memang tidak secara gamblang gitu atau secara jelas ya disebutkan gitu di dalam kalimat atau di dalam soal gitu. Tetapi biasanya dia lebih ke divariasikan gitu. Bentuknya itu akan seperti apa gitu. Nah, terus untuk si kohesi dan koherensi ini mereka itu ibaratnya itu kayak 2 sejoli. Ketika kohesi ada, pastinya juga harus ada koherensinya gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bahwa kohesi itu biasanya dia tuh lebih ke bentuknya. Kemudian kalau koherensi, dia tuh lebih ke bagaimana makna dari suatu wacana itu. Karena kan kehadiran kohesi dan koherensi itu dibutuhkan ketika teman-teman ingin membuat suatu
wacana teks atau paragraf gitu. Nah, maka di dalam wacana atau teks paragraf tersebut hadirlah si kohesi dan koherensi. Gitu ya. Lalu Kak, apa bedanya? Sebetulnya memang keduanya itu berbedanya tuh pertama, kalau kohesi itu bentuknya, kalau koherensi itu lebih ke maknanya. Maksudnya tuh kayak hubungan atau keterpaduan kalimat gitu. Kalau misalnya kohesi, dia tuh kita bisa melihat dari yang pertama yang paling jelas itu biasanya konjungsi. Kan ada beberapa konjungsi yang berfungsi untuk menyatukan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, yang biasa kita kenal dengan konjungsi apa? Ayo, konjungsi apa? Jangan ragu. Konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat. Hati-hati teman-teman ya. Kalau konjungsi intrakalimat artinya dia itu berada di dalam satu kalimat. Dia berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian yang terdapat di dalam satu kalimat itu. Kalau misalnya konjungsi antar kalimat, berarti dia berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Makanya kehadiran dia itu posisinya ada di awal kalimat. Akan tetapi, namun, jadi, oleh karena itu, dan kawan-kawan lainnya. Gitu ya, hati-hati. Nah, mari teman-teman lihat salin dia yang udah kakak share. Nah, ini penekanan pertama dari kohesi, kepaduan bentuk. Jangan dilihat ke bawahnya karena itu khawatirnya pusing, jadi teman-teman cukup melihat yang bagian kohesi, kepaduan bentuk, koherensi, kepaduan isi atau ide. Lanjut aja ya. Nah, kohesi itu yang paling pentingnya itu mereka bisa dilihat dari hal-hal yang memang jelas terlihat. Kohesi itu dibagi menjadi leksikal dan gramatikal, teman-teman. Coba leksikal itu apa sih? Leksikal. Udah pernah dengar belum kata leksikal? Apa? Berdasarkan arti kata, pengertian kata. Iya, betul. Jadi lebih ke maknanya. Nah, kalau gramatikal itu apa berarti? Lebih ke bentuk katanya. Alfisya. Ya betul. Alfisya, gramatikal itu lebih ke bentuk. Silakan teman-teman lihat. Kita cek dulu dari gramatikal ya, biar agak gampang gitu dari bentuknya dulu. Pertama ada pengacuan. Teman-teman sebelumnya udah belajar kata acuan belum? Udah ya? Udah. Nah, sebetulnya memang pengacuan itu ya mirip dengan kata acuan, ada suatu hal yang dirujuk atau dijadikan referensi gitu. Atau ada suatu hal yang diacu. Artinya ada rujukannya gitu. Kata ini, hal tersebut gitu. Kemudian kata-kata tersebut tuh pergantian ya teman-teman ya. Pergantian, ketika teman-teman menemukan pergantian misalnya kayak di kalimat pertama, Andi sedang bermain bola. Iya, kemudian pergi berbelanja bersama ibunya. Nah, kata iya itulah yang kita sebut sebagai pergantian dari kata Andi gitu. Sampai situ bisa diikuti ya? Iya. Oke. Kalau konjungsi, lagi-lagi memang konjungsi di setiap jenis soal apapun, dia akan sangat berhubungan, baik itu tentang kalimat efektif, kemudian kohesi atau koherensi. Karena memang pada dasarnya kita bergelut dengan yang namanya kalimat gitu kan. Jadi udah pasti konjungsi selalu ada, tapi lagi-lagi hati-hati ketika ditanya mana yang termasuk ke dalam penanda juga teman-teman mesti paham, oh
ketika hadir konjungsi itu bisa merupakan sebagai penanda juga gitu. Terus sekarang ada elipsis. Elipsis itu pelesapan. Kalau di tanda baca itu ada tanda elipsis yang biasanya ditandai dengan titik 3, artinya ada suatu bagian yang dihilangkan. Kalau di kohesi dan koherensi, kohesi ini, itu kita sebut sebagai elipsis aja. Artinya, ada suatu bagian yang dihilangkan yang masih dapat kita pahami. Contoh, dia sedang belajar, lalu makan. Nah, artinya ada yang bagian yang dihilangkan itu adalah kata dia. Tanpa kita hadirkan kata dia, konteks dari kalimat yang tersaji di situ, itu masih dapat dipahami, ya enggak? Gitu ya, itu dari elipsis. Kemudian sekarang leksikal. Nah, kalau leksikal itu kan lebih ke makna gitu. Biasanya tapi masih dalam bentuknya, kita bisa melihat dari segi bentuknya. Repetisi. Repetisi itu apa sih, teman-teman? Pengulangan. Good, pengulangan. Artinya ada beberapa kata atau bagian, nggak selalu kata juga, bisa berupa frasa, klausa juga gitu, yang diulang. Sehingga itu yang menandakan keterkaitan istilahnya lah. Keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian sinonim teman-teman juga udah paham banget, itu kan persamaan kata, bisa misalnya dengan memperlihatkan, sinonimnya sama juga dengan menunjukkan, gitu kan. Kemudian antonim. Antonim juga sama, misalnya di sana terlihat gelap, tetapi di bagian sini terlihat terang. Itu akan sangat jelas sebetulnya ya. Nah, sekarang hiponim nih. Hiponim. Ketika teman-teman menemukan kata bunga, bunga itu merupakan hiponim dari bunga mawar, bunga melati, gitu. Gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum kita bahas ke soal. Kak, Iya. bunga mawar melati maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, hiponimnya itu bunga. Ya, bunga. Ya. Bagian dari hiponimnya itu, kalau istilahnya tuh hiponim tuh umum. Umum, kata umum, bunga. Oh iya. Nah, khususnya itu ketika kita perjelas lagi bunga mawar, ada bunga melati, gitu. Kak, kata ganti aku ada nggak, Kak? Kata ganti? Aku. Aku. Kata ganti aku dari apa nih maksudnya? Maksudnya gimana? Kata Maksudnya ganti, gimana? Kalau kan ada kata ganti dia, mereka, kalian, dan lain-lain, kami. Kalau aku ada nggak? Oh, kalau aku enggak sih, karena dia memang sudah udah menjadi bagian dari kata ganti orang pertama, kan? Oh. Kan kalau kata ganti itu gini teman-teman, ketika teman-teman menemukan persona itu kan kata ganti ya. Nah, kata ganti itu dibagi menjadi 3. Kata ganti pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dari ketiga kata ganti ini nih, mereka kan punya tunggal, jamak, tunggal, jamak, tunggal, jamak. Gitu ya kan? Nah, Ya. jadi ketika teman-teman bilang kata ganti orang pertama, kalau tunggal ya aku, daku, saya. Kalau kata ganti tunggal, kata ganti orang pertama jamak, itu kami, kita, gitu kan. Nah, kalau kata ganti orang kedua tunggal, apa aja? Aku. Kata ganti orang kedua tunggal. Iya. Dia. Bukan.
Coba diperhatikan. Kakak biasanya beranaloginya tuh gini, teman-teman. Kalau kata ganti orang pertama, mau itu tunggal, mau itu jamak, itu tuh ke sini. Gini, ke diri sendiri. Kalau kata ganti orang kedua, mau tunggal, mau jamak, itu tuh gini. Artinya lawan bicara yang masih sederajat dengan kita gitu, sekawan dengan kita. Kalau kata ganti orang ketiga, itu kita biasanya agak lebih sopan gitu. Kakak biasanya beranaloginya kita tuh agak nunduk gitu kan. Ada rasa hormatnya. Kenapa? Karena biasanya itu ditunjukkan untuk orang yang lebih tua dari kita gitu, untuk menghormati. Nah, kan tadi kata ganti orang pertama gini ya. Artinya kan aku, saya, jamaknya kami, kita, ada banyak gitu. Ya kan? Nah, kalau kata ganti orang kedua, itu kamu, tunggal. Kamu, engkau. Jamaknya kamu sekalian biasanya. Gitu. Atau kalian. Nah, kata ganti orang ketiga baru yang agak sopan apa katanya? Iya, dia, beliau, Anda. Terus panggilan nama juga itu masuk ke dalam kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga karena dia lebih sopan juga gitu kalau menggunakan nama. Lalu jamak dari kata ganti orang ketiga apa, Kak? Mereka. Gitu. Coba sampai situ paham nggak? Paham, Kak. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Siapa? Siapa dari mana? Apa? Kalau hipernim masuknya kemana, Kak? Leksikal atau gramatikal? Hipernim. Hipernim itu masuk ke leksikal tentunya. Coba, hipernim itu apa sih emang? Kata khusus. Nah, itu. Hipernim itu bagian dari hiponim, teman-teman. Kalau hiponimnya itu si bunganya atau si kata hewan nih, kata hewan, hiponim. Nah, bagian dari kita rincikan hewannya apa aja nih? Oh, ada gajah, ada kuda, itulah hipernimnya, gitu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita bisa lanjut? Lanjut ya. Oke, di sini ada penanda koherensi. Koherensi yang namanya tadi koherensi itu dia lebih ke maknanya ya teman-teman. Ada definisi, ada contoh, ada sebab akibat, ada urutan waktu, ada pembuktian, ada juga perincian. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi ketika kita ingin membangun suatu teks, apakah semua unsur ini harus ada? Jelas tidak gitu. Tapi ini tuh ibaratnya alatnya koherensi. Jadi ketika ada definisi, berarti harus disertai contoh. Kalau misalnya mau menyatakan suatu kejadian, berarti kan harus ada urutan waktu. Kemudian akan selalu ada sebab akibat gitu. Dan harus ada juga disertai misalnya perincian juga, kemudian ada juga misalnya pembuktian juga, dari hal-hal yang memang disajikan dalam teks tersebut. Contoh nih, ketika teman-teman ingin membuat suatu narasi perjalanan menuju kota Jogja, artinya kan di situ harus ada urutan waktu ya kan? Karena yang namanya narasi, dia ciri khas utamanya ada suatu alur. Nah, itulah yang menjadi penanda koherensi dari si cerita narasi yang teman-teman buat gitu. Gitu bisa diikuti ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak ya? Oke. Sebenarnya ini banyak, ada beberapa contoh yang kakak sajikan, tapi teman-teman pasti akan paham, kita langsung bahas satu-satu aja ya. Untuk di kalimat pertama, itu ada kata buah apel, yang artinya itu penanda repetisi. Kemudian ada juga, misalnya kalau teman-teman lihat, ada berfilsafat sama filsafat, terus itu juga masih repetisi. Kemudian ada di kalimat terakhir,
Bila musim kemarau tiba, tanaman di halaman rumah mengering, bunga tidak mekar. Nah, itulah bunga di situ dia mengacu ke dalam hiponim. Ini udah pasti tahu ya, pengacuan atau referensi, kemudian ini ada substitusi atau pergantian juga, kata ganti orang. Nah, ini ada macam-macam konjungsi, teman-teman. Kak, kan di situ ada koordinatif sama subordinatif. Lalu di situ ada antar kalimat. Berarti intra kalimatnya mana? Jadi intra kalimat itu biasa kita sebut sebagai konjungsi koordinatif, teman-teman. Coba tuh perhatikan contohnya. Contohnya kan ada kata dan, atau, tetapi, sedangkan gitu kan. Nah, subordinatif itu kan itu ada kata sejak, jika, dengan, sehingga. Memang kadang kehadirannya itu kenapa dia dikatakan subordinatif, dia menunjukkan ciri agar kalimat itu menjadi majemuk gitu. Dan kan kadang dia penempatannya bisa di awal, bisa di tengah gitu. Kata sejak kan dia juga tergantung ya, tidak ada kehususan bahwa dia harus ditempatkan di awal, sejak tahun sekian-sekian. Atau dia juga bisa hadirnya tuh ada di tengah-tengah. Perusahaan itu telah berdiri sejak, kan bisa aja gitu ya, teman-teman ya. Konjungsi korelatif juga teman-teman mesti paham, hati-hati dengan konjungsi jika dan maka, itu bukan merupakan konjungsi korelatif. Ya, itu udah dijelasin ya kalau nggak salah di kalimat efektif ya. Iya, Kak, udah. Sip, sekarang elipsis. Elipsis juga tadi sama ya, ada suatu bagian atau hal yang dihilangkan. Kita agak percepat aja. Oke, nah ini yang pertama, kalimat nomor pertama. Aku berjalan dengan meraba cahaya, menyelisik suara dan membawi aroma. Dan bagiku itu tak ada kesulitan sama sekali. Aku senang mengajak kamu ke tempat ini, karena kamu selalu menemukan barang-barang yang kerap membuatku menjadi seperti alien. Di sini ternyata penanda kohesinya itu adalah repetisi, yaitu pada kata aku. Kak, apakah penanda kohesi itu akan selalu berbeda kalimat? Ya, karena kan untuk menyatukan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Lalu apakah di dalam suatu kalimat itu juga bisa disebut sebagai penanda kohesi atau koherensinya? Bisa juga ketika memang konteks kalimatnya jelas, atau misalnya masih dalam satu rumpun gitu kan. Ada juga misalnya kalau soal itu kadang dibuat juga untuk tidak nyambung, tetapi kita mesti paham juga inti dari kalimat itu apa. Lanjut ya di sini. Apa yang dirujuk oleh kata ini pada kalimat 5, ini udah pasti jelas karena dia ada di kalimat sebelumnya. Ya, artinya kata ini merujuk ke dalam si kalimat 4, yaitu gandrung bahkan pernah dipentaskan di luar negeri. Masih adakah yang salah di soal nomor ini? Semoga enggak ya, semoga udah pada jago ya. Oke. Lanjut sekarang. Bentuk itu, ini tuh udah langsung ada pembahasan sih ya, jadi nggak bisa tebak-tebakan dulu. Ya, bentuk itu menurut teman-teman tadi udah pada benar nggak sih jawabannya? Tadi jawabannya pada benar enggak? Salah. Salah. Siapa yang bilang salah? Yo, kenapa? Ya, kenapa bisa salah? Kenapa? Siapa? Anggi? Anggi gimana Anggi? Tadi salah. Tadi Anggi jawabannya apa? Kejayaan. Kejayaan. Oke, sebetulnya kita mesti
mesti paham dulu ya dari si kalimat si konteks paragrafnya itu gimana gitu. Kan Indonesia pernah mengalami kejayaan dalam bidang kemaritiman. Berarti kan yang jaya itu bidang maritim ya. Puncaknya terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Namun, kini kejayaan itu kan udah ada kata kejayaan. Maka kejayaan itunya itu yaitu adalah si bidang maritim. Gitu teman-teman ya, hati-hati ya. Kalau sekilas sih iya akan kita pahami sebagai kata kejayaan. Tetapi kan si kata kejayaan dia udah mengikuti si kata itunya, berarti itu bukan merujuk lagi kepada kejayaan. Gitu ya. Oke, lanjut nih. Di sini juga masih berhubungan dengan penanda kohesi. Kak, apakah jenis soal penanda kohesi ini sering muncul? Sebetulnya bisa dikatakan berapa persennya sih ya, karena akan sangat jarang. Tapi biasanya yang lebih banyak keluar itu kayak kalimat yang tidak padu atau kalimat yang rancu biasanya bahasanya. Nah, apakah kalimat yang tidak padu dan kalimat rancu itu sama? Jelas sama, teman-teman. Maksudnya sama itu dia mempertanyakan hal yang sama. Apa yang dia pertanyakan? Ya, mana kalimat yang sebetulnya tidak mendukung ke dalam gagasan utama. Nah, itulah yang biasanya mengacaukan kekohesian dan koherensi dari suatu paragraf. Itu ya. Dan teman-teman juga bisa dilihat, di sini adalah antonim yang muncul. Ada kata bukan nama asli, tapi nama sebenarnya. Masih dengan ini, penanda kohesi. Penanda kohesi di sini itu hiponim ya. Hiponim yang kemudian muncul hipernimnya apa. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak dimengerti, langsung tanyakan aja pokoknya. Oke? Oke, sekarang lanjut di persamaan kata dari kata yang bergaris bawah. Apakah soal seperti ini banyak muncul? Justru banyak kalau menurut kakak. Atau biasanya itu si bentuk soal yang keluar itu makna kata dari kata yang bercetak tebal gitu. Nah, itu akan sering ya. Ini kayaknya kepotong ya? Soal nomor ini. Oh iya, betul, kepotong. Kelihatan ya teman-teman ya? Iya. Ini. Aku tadi salah, Kak. Kenapa salah? Siapa yang salah? Aku Anggi lagi. Aku pilih pemikiran. Pemikiran. Kenapa bisa pemikiran? Karena anggapan mikir. Anggapan mikir. Enggak sih, kan namanya beranggapan. Berarti kan kita punya suatu asumsi juga gitu loh. Tapi memang bisa sih, mirip ya, maksudnya kita punya suatu pemikiran, misalnya kita berandai-andainya. Tapi ternyata kata yang lebih tepat dari kata beranggapan, kan berarti kita kayak punya pendapat nih, anggapan itu ya nggak sih? Nah, itulah yang menjadikan jawaban itu adalah asumsi. Gitu. Kak, Ya? kalau asumsi sama hipotesis itu sama kan? Asumsi sama kata apa? Hipotesis. Hipotesis. Sama. Kayak kita punya hipotesis atau praduga misalnya gitu kan. Atau asumsi bahwa penelitian ini apa gitu. Sama-sama. Tapi khawatirnya salah, coba teman-teman cek aja dulu
apa ya, KBBI. Kan kalau kakak cek itu hipotesis itu artinya sesuatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pengutaraan pendapat. Artinya ketika kata hipotesis itu bisa digunakan ketika pendapatnya memang sudah didasarkan teori. Gitu ya. Kan kalau beda lagi dengan pendapat yang asal pendapat gitu. Yaitu artinya juga pendapat kita gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah? Oke, langsung aja ya kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Mana nih nomor selanjutnya? Oh, salah mencet. Oke. Ada yang salah dengan soal nomor ini? Aku Jawab apa? nggak baca antonimnya, jadi jawabnya akibat. Oh, oke. Hati-hati biasanya kalau kata efek, kan itu memang akibat ya. Tetapi ketika hadir sebab, biasanya teman-teman juga memilih sebab gitu. Kita mesti paham bahwa sebab itu kan hal yang menyebabkan. Kalau akibat berarti dia tuh imbasnya itu gimana gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Nggak ada, lanjut ya. Persamaan kata ulah. Betulnya ini kata-kata yang gampang sih ya kalau menurut kakak. Maksudnya teman-teman sering banget menemukan kata-kata ini atau istilah-istilah ini, tapi memang kalau kitanya nggak fokus juga akan jadi repot gitu. Dan biasanya kekeliruan yang sering muncul itu ketika teman-teman disajikan dengan istilah kayak sinonim antonim, dan bisa juga tiba-tiba teman-teman lupa gitu kan. Nah, hal itulah yang nantinya akan menyebabkan kekeliruan dalam menjawab. Apalagi misalnya opsi-opsinya itu, misalnya nih pertanyaannya itu antonim, tapi opsi-opsi yang banyak disajikannya itu tentang sinonim. Nah, maka di situ akan biasanya terjadi kekeliruan yang cukup Masya Allah gitu kan. Penyesalannya luar biasa. Ya ampun, padahal soal ini gampang banget gitu. Iya. Ya. Bentar, minum sebentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9. Nah, soal yang banyak banget muncul juga biasanya pertanyaan tentang konjungsi. Tadi kakak juga udah jelasin ya bahwa konjungsi tidak hanya hadir di dalam kohesi koherensi, tapi dia bisa juga hadir di dalam kalimat efektif gitu. Atau soal di bagian PBM sama PPU biasanya itu juara banget sih ya. Kebahasaannya emang lebih diasah gitu. Nah, silakan teman-teman cek di sini. Itu teman-teman caranya kan gimana sih kalau konjungsinya itu banyak? Ya caranya dengan mencocokkan. Hati-hati ya, mencocokkan bukan menyocokkan. Dengan mencocokkan satu persatu, karena itu adalah tips yang memang harus dilakukan gitu, bukan tips lagi sih, memang harus dilakukan gitu. Dan hati-hati lupa juga misalnya ketika dihadirkan konjungsinya tuh yang pertama sama, yang kedua sama, yang berbeda di yang ketiga, tapi teman-teman lupa, itu hati-hati juga. Nah, di dalam ini teman-teman juga bisa dilihat pembahasannya bahwa ketika kita baca teks, berarti kita harus langsung mencocokkan dengan si konjungsinya. Pupuk anorganik merupakan golongan agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Nah, kira-kira produksi pangan, lalu di situ hadir konjungsi yang dibutuhkannya berarti apa? Namun, betul. Karena kebetulan di sini opsinya tidak sama ya.
maksudnya dari kata pertama aja udah nggak sama, berarti ya kita udah langsung eliminasi aja gitu itu. Tetapi konjungsi intra atau antar sih teman-teman? Tetapi intra. Tetapi intra atau antar? Inter Intra. kalimat. Tetapi. Ya, betul. Intra kalimat ya, hati-hati. Kalau akan tetapi, baru dia merupakan konjungsi antar kalimat. Biasanya emang banyak keliru juga gitu. Lalu kata tapi itu konjungsi juga bukan sih? Tapi gak baku ya? Ya, betul. Konjungsi tapi ada, tapi dia tidak baku. Kata tapi bakunya itu adalah tetapi gitu. Bisa diikuti ya? Oke nih, sambil di sini kita singgung juga, kan kalau antar kalimat itu biasanya setelah kita tulis konjungsinya akan selalu hadir tanda koma, ya kan? Nah, kalau konjungsi intrakalimat berarti posisi komanya di depannya, setelahnya, atau sebelumnya? Di depan. Kalau interkalimat, tanda bacanya sebelum. Kalau antar kalimat, tanda bacanya sebelum. Hah? Oke, betul banget itu teman-teman. Terus teman-teman pernah dengar nggak sih, ternyata ada beberapa beberapa konjungsi yang itu tuh nggak boleh hadir si tanda koma. Ya. Tahu nggak apa? Agar, bahwa, sehingga. Bahkan nggak boleh. Bahkan? Bahkan sebelum nggak boleh? komanya sebelum. Kalau kata bahkan sebetulnya itu tergantung konteks. Dia bisa hadir di tengah-tengah kalimat. Dia bisa juga kadang digunakan di awal kalimat gitu. Di awal kalimat. Tetapi ketika dia biasanya digunakan di awal kalimat, berarti dia biasanya diikuti dengan tanda koma. Nah, kalau kakak biasanya menandakan gini. Ada tanda koma yang haram digunakan. 1. Itu sebelum kata karena. Ya, itu jelas banget. Kedua, sebelum kata sehingga. Ya. Yang ketiga, itu A, dan B. Itu nggak boleh. Artinya kan, dan itu ketika hanya ada 2 perincian, dannya nggak boleh diikuti tanda koma, didahului tanda koma. Tetapi ketika 3 perincian, berarti kan boleh ya didahului tanda koma. Karena itu wajib malahan mah. Nah, kemudian subjek, koma, predikat itu nggak boleh sama sekali. Haram ya ketika subjek dengan predikat dipisahkan dengan tanda koma, itu sangat tidak boleh. Itu teman-teman ya. Itu tanda koma yang biasa kakak sebut sebagai tanda koma yang haram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Bisa diikuti ya? Oke, ini ada nomor terakhir nih. Kalimat yang tidak padu. Kalimat yang tidak padu tuh artinya kan kalimat yang rancu ya. Nah, kehadiran kalimat atau contoh soal kayak gini tuh sering banget muncul. Terus biasanya juga kehadirannya dia tiba-tiba membahas hal-hal yang lain. Atau siasat lainnya itu dalam penyajian soal. Biasanya dia masih menyebutkan bagian dari kalimat sebelumnya. Tetapi misalnya nih, tiba-tiba pembahasannya itu malah ke pengertian dari kata itu. Padahal kan kita tidak perlu membahas pengertian dari kata itu gitu. Nah,
ketika muncul suatu kata yang kemudian dihadirkan pengertian, misalnya pintu merupakan apa-apa-apa gitu, itu yang sering atau ya sering sih ya, lebih sering muncul teman-teman di situ biasanya. Maksudnya soal yang seperti itu lebih sering muncul dan memang jenis kalimat seperti itu itulah penanda kalimat yang tidak baku biasanya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat yang ini pada tahun 1952 Clifford Geertz, aduh dibacanya gimana terserah lah ya, maaf kalau salah, memopulerkan tipologi santri, abangan, dan priai sebagai kategori, sosialnya salah ya tulisannya ya, maaf. Kayaknya auto gitu loh koreksinya. Kategori sosial yang ada dalam masyarakat Jawa. Menurut Parsudi Sumarlan, pengkategorian tersebut dibuat bukan sebagai sesuatu yang saling bertentangan, tetapi justru untuk memperlihatkan adanya saling ketergantungan di antara ketiganya. Sastro ingin cucunya mengerti, maksudnya ya, bahwa hidup sebagai priai adalah mengabdi dan setia kepada raja dan negara. Itu negaranya juga salah ya teman-teman ya, harusnya N-nya kecil, karena tidak diikuti nama diri ya. Ketergantungan ketiga kategori tersebut terwujud dalam kehidupan birokrasi kota. Meskipun demikian, sampai saat ini polemik pakai K belum juga selesai dalam masyarakat Jawa. Jadi kalimat yang tidak padu yang mana? 3. Sebenarnya ini teksnya ngebahas apa? Kategori sosial di masyarakat Jawa. Iya, betul. Sebetulnya karena di sini juga ada jawaban sih ya, tapi maksudnya sebelum ada jawaban juga teman-teman udah paham gitu kenapa di kalimat 3 itu dia tiba-tiba membahas tentang mana sih, tentang cucunya gitu, ingin cucunya mengerti gitu, padahal kan maksudnya meskipun dia menjelaskan kehidupan sebagai priai itu seperti apa, karena sebelumnya juga ada kata priai, tapi kan itu tidak mendukung ke dalam ide pokok. Gitu teman-teman ya, bisa diikuti kan? Yo, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Wah, ini sudah habis ini nomor terakhir. Ada yang mau ditanyakan kah? Siapa itu? Desley enggak, teman-teman yang lainnya gimana? Atau semuanya aman? Aman. Aman ya, insya Allah ya. Karena kan maksudnya sekarang juga udah waktunya udah mepet. Jadi kakak percaya gitu, teman-teman udah sering banget menemukan jenis soal yang sangat aduhai, Masya Allahnya, bahkan harusnya sekarang kan tingkat kesulitannya lebih sebenarnya kalau teman-teman baca teks yang panjang itu malesin nggak sih membaca teman-teman itu cepat atau enggak gitu. Makanya dengan seringnya teman-teman itu kan kadang kita juga pernah
Bentar ya. Loading nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Iya, sama-sama. Ya baru 3 orang yang gabung. Partisipannya sekarang ini, udah 9 orang lagi. Fahminya udah join lagi ya? Siapa tadi yang keluar? Berarti 8 orang yang akan tes. Ini baru 5. 3 orang laginya ditunggu. Oh, linknya. Oke, sebentar teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa Fahmi. Nggak masalah. Itu linknya ya, udah di-share lagi. 3 orang lagi. Oke, Wina udah join. Tuh. Ini yang baru join, Afisha, Desli, Salma, Wina, Ajeng, Vinka. Silakan yang belum. Oh. Anggi belum ya? Anggi. Terus siapa lagi nih yang belum? Oke, Fahmi udah. Tinggal Anggi. Anggi, halo Anggi. Oke, teman-teman sambil nunggu juga, biasanya tuh tips triknya juga kalau untuk kohesi dan koherensi memang dia juga di dalamnya pasti juga terdapat dari kalimat-kalimat yang harus berstruktur lengkap juga ya. Makanya kenapa ketika kita membahas tentang yang namanya kalimat itu ya itu memang sudah bagian dari sintaksis itulah gitu. Kita lagi-lagi berhubungan dengan kalimat, terus bagaimana bentuk katanya, frasanya, klausanya gitu. Tetapi memang tombak atau kunci yang paling penting itu biasanya teman-teman paham konjungsi sih. Karena perihal konjungsi itu biasanya banyak yang keliru. Kesulitan yang sering muncul adalah mana konjungsi yang tepat biasanya untuk kalimat ini. Itu biasanya juga agak sulit. Kemudian biasanya soal yang sering muncul juga mana konjungsi yang kurang tepat. Kemudian nanti dihadirkan beberapa konjungsi-konjungsi. Kan kalau kita main perasaan, kadang juga tidak selalu benar gitu ya. Maksudnya dalam artian, kita tidak selalu bisa mengandalkan perasaan, tapi memang kita harus paham terhadap fungsi dari si konjungsinya, yaitu penempatannya di mana. Kemudian yang kedua,
apakah si konjungsi tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya gitu. Ada yang misalnya ketika kita lihat, oh penempatannya betul, lalu apa yang bermasalah? Oh, kita lihat terhadap konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimat yang dimaksud itulah yang biasanya itu berhubungan dengan koherensi. Kan kalau tadi teman-teman lihat juga, di dalam koherensi itu kan ada kayak hubungan sebab akibat gitu kan. Ketika ada hubungan sebab akibat, artinya kan pasti ada satu konjungsi yang menyatakan, oh ini akibat dari kalimat sebelumnya nih, gitu. Itu teman-teman ya. Ini udah 7 orang, sebentar. Tadi tuh kita lihat dulu partisipannya. Oh udah ya, udah semua ya. Tadi ada 10. Berarti kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman selamat mengerjakan ya. Udah post test teh? Sedang post test ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Mangga. Tinggal 20 menit lagi waktunya ya, Teh. Iya, siap, Bu. Wah. Oh iya, Anggi. Sebentar ya. Tuh, Anggi. Ada nggak? Kak, Ya.
Kalau pertanyaan yang nomor 7 ini kan kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor. Ini kan ininya kalimatnya tidak diituin, Kak. Tidak dicantumkan. Oh iya, sebentar. Nomor berapa? Nomor 7, Kak, kalau di sini. Ya Kak, karena kalimatnya tidak dicantumkan, jadi agak bingung gitu. Ini yang mana ya tadi? Lupa lagi. Gitu. Bentar ya, kakak cek dulu. Itu ada yang bilang nomor 7. Di yang lain sama nggak nomornya? Kayaknya beda-beda deh. Kalimat yang tidak padu. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor gitu bukan? Iya, Kak. Ya, itu paragrafnya sama kayak paragraf yang salah satu proses pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru-guru dalam KTSP. Itu yang kalimat itu, yang paragraf itu teman-teman. Karena memang kakak kemarin mengatur soalnya tuh nggak diacak, tapi coba dilihat deh. Sama nggak? Ada nggak? Boleh diliatin kalimatnya nggak? Soalnya kalau nggak baca lagi kan bingung gitu yang mana yang nggak padunya. Oke. Teksnya kakak ke screen dulu ya. Paragrafnya. Bentar. Nah, ada nggak teksnya muncul nggak? Ada Kak, makasih. Sip. Kak, jadi hilang lagi kalimat yang tadi, yang KTSP. Ini nggak ada. Coba lihat yang di screen kakak, muncul nggak? Ada yang item-itemnya apa ya Kak? Yang halangin. Ntar coba. Ini? Nah ya Kak. Ada nggak? Ada Kak, makasih.
2 orang lagi ya? Oke, 1 orang lagi. Oke, udah semua ya? Oke, peringkatnya sekarang berubah. Beda banget. Yang pertama ada Desli, yang kedua ada Fahmi, yang ketiga ada Vinka. Yeay, selamat buat teman-teman. Ternyata tadi yang ranking pertama jadi turun ya. Fahmi juga jadi naik. Ini kira-kira soalnya susah nggak sih? Enggak terlalu. Nggak terlalu, Kak, cuman karena nggak ada kalimat yang dirujuknya jadi agak pusing waktu ada. Oke, mungkin agak keliru kali ya. Mungkin itu agak keliru kali ya, maksudnya kan kadang kita juga kakak-kakak gitu khususnya nggak pernah tahu ketika memang apa ya, ada kesalahan gitu. Dan memang ya yang namanya daring gitu kan selalu ada aja hal-hal yang menurut kita tadinya baik-baik aja, ternyata ketika pelaksanaannya, Masya Allah gitu, sebentar. Oke, sarannya diterima ya teman-teman ya. Insya Allah nanti dicoba lagi. Terus waktunya juga cepet. Ya 30 detik cepet banget ya. Oke, nanti saran teman-teman diterima. Kalau bisa pakai Google Form. Boleh ya, nanti kita lihat gimana ke depannya. Mudah-mudahan kakak bisa memperbaiki. Terima kasih sarannya. Terus, apa lagi ya? Oke, dari hasil yang tadi ternyata kalau dilihat itu memang Fahmi Faruk juga nggak terlalu banyak ya yang betulnya ya. Ya mungkin karena teknisnya aja kali ya yang memang agak pertama waktu, kedua juga inputan soal atau teksnya yang ternyata nggak hadir gitu ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira hal lain gitu, terlepas dari bukan tentang materi ini aja gitu ya. Boleh kalau misalnya mau bertanya juga sangat diperbolehkan. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita akan tutup dan akan kakak kembalikan nih ke Ibu. Oke. Udah ya Teh ya? Teh Melani udah selesai ya? Iya, udah Bu. Oke. Tapi belum ditutup.
Iya. Alhamdulillah sudah selesai untuk sesi kedua. Sebenarnya masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Nanti saran-sarannya dipertimbangkan ya, Teh Melani ya. Siap, Bu. Karena memang kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, karena kan kita kalau saya sih di-linknya sama teks ya. Jadi memang agak sedikit ini sih paling kalau tidak di screen capture gitu, dimasukin ke quizzes, paling seperti itu. Kayak gitu. Ya, sama sih saya juga kemarin sempat dapat masukan seperti itu juga. Teh Melani. Siap. Oke. Karena hampir jam 11:30, masih ada sekitar kurang lebih 5 menit lagi. Langsung saja kita tutup ya dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga buat teman-teman yang mau makan siang ataupun persiapan sholat zuhur, mangga dipersilahkan. Oke. Ya, dadah. Assalamualaikum juga. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.